Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Mengenai masalah adanya air, mayoritas ulama ini berpendapat bahwa adanya air itu dapat membatalkan tayamum. Sementara menurut sebagian ulama, yang membatalkan tayamum adalah hadas. Akar perbedaan pendapat ini adalah pertanyaan, apakah adanya air itu bisa menghilangkan keterkaitan bersuci dengan debu atau menghilangkan kebolehan memulai bersuci dengannya. Menurut para ulama yang cenderung pada pendapat kedua, maka yang dapat membatalkan tayamum hanyalah hadas. Sebaliknya, menurut para ulama yang cenderung pada pendapat pertama, maka adanya air itu dapat membatalkan tayamum. Karena ketentuan yang membatalkan tayamum adalah yang menghilangkan keterkaitan bersuci dengan debu. Mayoritas ulama berpegang pada sebuah hadis sahih, yakni sabda Rasulullah, "Ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahuran malam yajid alma." Tanah dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan sesuatu yang suci lagi mensucikan selama seseorang tidak menemukan air. Hadis ini mengundang dua pengertian. Sebab sabda Nabi, selama seorang tidak menemukan air, itu bisa diartikan kalau air sudah ditemukan. Praktis, kebolehan tayamum sudah terputus dan lenyap. Dan juga bisa diartikan tidak sah untuk memulai tayamum. Hadis paling kuat yang dijadikan landasan dasar oleh para mayoritas ulama adalah sebuah hadis, "Fa'idha wajad ta'alma fa'amis sahu jildaka." Jika kamu telah mendapatkan air, maka usaplah kulitmu dengan air. Sesungguhnya menurut mayoritas ulama usul fiqh, eh, dilalah dilalah atau konotasi kalimat perintah itu berlaku seketika. Meskipun juga kemungkinan yang telah dimukakan tadi bisa saja terjadi. Imam Asy-Syafi'i itu cenderung mengartikan hadis tersebut bahwa adanya air itu dapat menghilangkan kebolehan tayamum. Sebab pada hakikatnya tayamum itu tidak dapat menghilangkan hadas. Maksudnya orang yang bertayamum bukan berarti ia telah menghilangkan hadasnya, karena tayamum hanya memberikan kebolehan kepada seseorang untuk melakukan sholat atau istibah as-sholah, meskipun ia masih menanggung hadas. Tetapi ini tidak ada artinya sama sekali karena Allah menyebutkan tayamum sebagai cara bersuci yang dapat menghilangkan hadas. Beberapa ulama dari kalangan murid Imam Malik yang cenderung pada pendapat ini mengatakan sesungguhnya tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Sebab kalau bisa menghilangkan hadas, tentu yang bisa membatalkannya hanya hadas saja. Namun, pendapat mereka ini disangkal. Sesungguhnya, adanya hadas adalah khusus berdasarkan pendapat bahwa air dapat membatalkan tayamum. Para ulama yang mengatakan adanya air itu dapat membatalkan tayamum sepakat bahwa hal itu berlaku sebelum dan sesudah sholat dilakukan. Selanjutnya, para ulama ahli fikih berbeda pendapat, apakah tayamum seseorang itu batal ketika air didapatkan saat ia sedang melakukan sholat. Maka dalam hal ini menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Daud, hal itu tidak membatalkan. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan yang lain, hal itu membatalkan. Pendapat ini lebih cenderung berhati-hati karena dalam pandangan syariat tidak layak kalau ada satu hal yang tidak membatalkan tayamum dalam sholat namun membatalkannya di luar sholat. Pendapat seperti ini menurut sebagian ulama ahli fikih mirip dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa tertawa saat sedang sholat dapat membatalkan wudhu. Walaupun dalam masalah ini ia berdasarkan sebuah hadis. Sangat naif hujah yang dikemukakan oleh para ulama mazhab Zahiri, yaitu berupa firman Allah, "Janganlah kamu merusak amalan-amalanmu sendiri." Quran Surat Muhammad ayat 33. Di mana ayat ini dipergunakan untuk memperkuat pendapat Imam Abu Hanifah. Soalnya, hal itu tidak membatalkan sholat bukan karena
keinginan orang yang bersangkutan, tetapi yang membatalkannya ialah ditemukannya air, sebagaimana yang terjadi kalau ia menanggung hadas. Wallahu alam bishawab.